kembali lagi di Mir ID. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita akan membahas tentang kontrol pada motor BLDC. Untuk motor BLDC-nya sendiri akan saya tunjukkan. Ada motor BLDC, angka dari motor BLDC. Untuk motor BLDC sendiri terdapat 3 jenis ya nantinya. Ada yang posisi magnetnya berada di tengah, yaitu inner rotor motor. Kemudian external rotor motor ada di bagian luar, sedangkan lilitannya di bagian dalam. Kemudian ada satu lagi axial gap, yang nanti posisi magnet dan kumparan akan saling tumpang tindih, jadi di atas dan di bawah. Kemudian untuk konstruksinya sendiri, ini saya beri contoh yang bagian inner motor karena rotornya berada di dalam. Jadi untuk sensor dari posisi magnet tersebut nanti akan ada sensor Hall. Di sini ada 3 sensor Hall dipasang di motor BLDC yang nantinya akan digunakan untuk membaca sensor. Kemudian di sini ada magnet dengan kutub utara dan selatan. Kemudian ada windings untuk kumparan tembaga. Dan ini adalah bagian motornya, jadi yang bergerak dan dihubungkan dengan bagian rotor yang ada di sini. Kemudian untuk kontrol motor sendiri, kita akan menggunakan kontrol PID pada simulasi kali ini. PID sendiri adalah gabungan dari 3 jenis kontrol, yaitu proporsional, integral, dan juga derivatif. Untuk proporsional sendiri dibutuhkan KP dan error. Jadi nanti ada koefisien dari proporsional dikalikan dengan error. Kemudian untuk integral, kita akan mengintegralkan error terhadap waktu, kemudian dikali dengan KI, koefisien integral. Kemudian untuk yang derivatif, kita akan menurunkan error terhadap waktu dan kemudian dikali dengan KD, yaitu koefisien dari derivatif. Contoh kasus yang akan saya berikan di sini dengan posisi awal set point 1500 rpm, kemudian kecepatan awal motor yaitu 0 rpm dari mulai berhenti. Kemudian cara PID mengontrol motor sendiri, PID digunakan untuk mengontrol duty cycle ya. Jadi sinyal PWM yang dikirim ke driver motor, duty cycle memulai tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan motor dapat diatur. Tadi telah dijelaskan ada 3 parameter dalam kontrol PID, yaitu ada proporsional, integral, dan juga derivatif. Untuk KP sendiri yaitu berfungsi memberikan respon cepat berdasarkan error saat ini. Jadi pada saat error terjadi itu akan direspon pada saat itu juga. Kemudian untuk yang KI, gain integral, berfungsi untuk memperbaiki error yang menetap steady state error. Jadi error dalam kurun waktu tersebut dihitung, kemudian nanti akan diperbaiki secara kurun tersebut. Kemudian di KD, di derivatif, fungsi mengantisipasi perubahan error untuk mencegah overshoot dan osilasi. Jadi memprediksi masa depan. Jadi mengantisipasi perubahan error yang akan terjadi di saat yang mendatang. Jadi tahapan operasi PID pada motor BLDC, jadi ada pertama startup, yang mana dari saat motor mulai dari diam 0 rpm, kemudian KP akan mendominasi untuk mempercepat motor hingga mendekati 1500 rpm. Jadi di sini akan terjadi kenaikan tegangan yang sangat besar untuk memulai motor berjalan. Kemudian KI mulai bekerja untuk mengurangi error kecil di sana. Jadi setiap kurun waktu yang ditentukan dalam waktu simulasi, KI akan mulai bekerja. Kemudian saat beban berubah, jika beban berubah yang diberikan dari motor jika bertambah, maka terjadi gesekan atau mungkin ada beban di atasnya, kecepatan akan turun menjadi 1400 rpm. Kemudian PID akan KP segera meningkatkan duty cycle untuk mengompensasi penurunan kecepatan. Jadi jika beban bertambah, KP akan otomatis langsung meningkatkan kecepatan, meningkatkan duty cycle untuk meningkatkan kecepatan. Kemudian KI menyesuaikan perlahan untuk menghilangkan error hingga kembali ke 1500 rpm. Kemudian KD mengantisipasi perubahan error untuk mencegah osilasi selama pemulihan. Jadi konsepnya seperti ini. Contoh, kita naik sepeda motor listrik. Pertama, KP akan meningkatkan PWM sebanyak-banyaknya untuk menyamakan dengan posisi gas yang kita putar, untuk disamakan dengan kecepatan motor yang sebagai referensi dari gas yang kita putar tadi. Kemudian KI akan menyesuaikan secara perlahan dalam rentan waktu yang kita
butuhkan untuk memutar gas tersebut, mungkin selama 10 menit, 20 menit, 30 menit. KI akan bekerja sesuai kurun waktu. Kemudian KD akan mengantisipasi error jika tiba-tiba terjadi perubahan tegangan atau tiba-tiba terjadi kita melewati jalan yang kurang bagus. Di sini KD akan mengantisipasi perubahan kecepatan tersebut. Kita langsung saja ke simulasinya. Ada simulasi yang telah saya buat di aplikasi MATLAB di Simulink. Untuk pembuatannya sendiri bisa dilihat. Saya akan menjelaskan kemana apa saja yang dibutuhkan, nanti bisa dibuat seperti gambar di sini. Yang pertama kita membutuhkan sebuah konstanta. Ini dijadikan sebagai reference speed, kita bisa klik 2 kali. Nah, kita akan mengetik const. Nah, di sini konstan akan muncul, kita bisa mengatur konstannya berapa nilainya. Di sini kita atur nilai konstan sebagai 1500 rpm. Kemudian kita membutuhkan sum untuk membandingkan kecepatan referensi dan juga kecepatan motor yang dibaca oleh sensor nanti. Kemudian dari sum ini kita akan masuk ke PID. Jadi kita bisa ketik langsung, akan muncul PID controller. PID controller bisa diketik, untuk yang sum juga bisa langsung ada. Kita klik 2 kali. Untuk pengaturan PID sendiri kita menggunakan continuous time karena kita menggunakan waktu yang terus menerus berlanjut. Jika menggunakan discrete time maka kita akan menggunakan sampel waktu. Kita pilih continuous time. Di sini aturan defaultnya P bernilai 1, integral bernilai 1, dan derivatif bernilai 0. Jadi untuk melakukan pendekatan menuju dari 1500 menuju di display nanti harus 1500, perlu dilakukan perubahan di sini. Tapi di situ nanti akan ada proses tuning, tidak akan dijelaskan di sini. Kita apply dan OK. Kemudian kita membutuhkan voltage control source. Di sini akan kita gunakan sebagai sumber tegangan DC. Jadi di MATLAB ada banyak sumber tegangan DC. Kita bisa mengetik voltage. Di sini ada AC voltage source, ada DC voltage source, ada DC voltage source juga lagi. Tapi kita menggunakan controller voltage source. Jadi di sini nanti kita bisa ketik, kita klik 2 kali, kita bisa memilih AC atau DC, kemudian bisa memasukkan amplitudenya secara langsung. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan voltage measurement. Ini untuk membaca tegangan yang nanti akan dibaca lewat scope. Jadi scope bisa dicari langsung juga. Nah, di sini untuk mengeluarkan gelombang nanti kita akan mengetahui gelombang seperti apa yang akan muncul di scope ini. Kemudian yang ketiga ada inverter. Nah, inverter ini fungsinya sebagai pengubah dari sinyal DC menjadi sinyal AC 3 fasa yang nantinya akan digunakan untuk PMSM BLDC DC motor ini. Kemudian untuk bagian selanjutnya kita ada inverter. Nah, inverter ini fungsinya untuk mengubah sinyal DC, sinyal positif dan negatif menjadi sinyal AC 3 fasa yang akan keluar di port A, B, dan C. Untuk inverter sendiri kita bisa mencari sebagai universal bridge. Nah, di sini universal bridge kita bisa mengetik seperti itu. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan menggunakan power electronic device. Kita pilih MOSFET per diode. Kemudian kita apply. Dia akan otomatis berubah menjadi universal bridge dengan MOSFET. Kenapa kita membutuhkan MOSFET? Karena untuk mengontrol 3 fasa dari motor BLDC kita menggunakan MOSFET yang nantinya akan kita hubungkan dengan sumber daya. Terus kemudian kita butuh voltage measurement lagi untuk mengetahui tegangan yang ada di sini nanti. Kemudian scope. Kemudian kita membutuhkan PMSM BLDC DC motor. Nah, di sini namanya sudah saya ganti. Jadi untuk namanya bisa klik 2 kali, kita tulis permanent magnet synchronous machine. Nanti akan keluar seperti ini, kita bisa besarkan sesuka hati. Nah, kita menggunakan permanent magnet
Permanen Magnet Synchronous Machine. Ini adalah motor PMSM yang dia seperti motor BLDC akan tetapi dengan fitur-fitur yang lebih canggih. Kemudian kita membutuhkan step time. Kita bisa mengetiknya step time. Untuk waktunya kita atur default saja 1. Step time ini nanti untuk apa? Untuk port TM sendiri itu nanti akan mengeluarkan torsi mekanik dari motor BLDC karena kita memberikan step time di sini. Nanti step time ini akan menjadi beban virtual. Jadi seakan-akan motor kita ini diberi beban. Nah, kemudian kita membutuhkan bus selector. Kita ketik bus selector, nanti akan muncul, bisa diklik langsung saja. Nah, untuk pengaturan bus selector sendiri kita membutuhkan 2 bus selector. Jadi kegunaan dari bus selector ini apa? Kita akan mengeluarkan port M ini yang nanti akan mengeluarkan banyak sensor dari PSM motor ini. Kita akan memilah sensor apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk caranya sendiri akan saya praktekkan di sini. Kita ketik bus selector, kita klik. Nah, kemudian kita hubungkan dengan, contoh kita hubungkan langsung dengan sini. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini akan dengan defaultnya sinyal 1 dan 2 nanti kita hapus. Kemudian kita bisa memilih di sini sinyal apa saja yang akan kita munculkan pada scope yang ada di sini dan juga nanti untuk hal sensor. Baik, kita lanjutkan. Untuk pemilihannya sendiri, kalian bisa memilih starter current. Di sini ada starter current yang A saja, tidak usah semuanya. Kemudian ada rotor speed. Kita cari rotor speed, kita ambil yang radian per second. Kemudian electromagnetic torsi, kita akan mengambil itu. Kemudian kita apply dan kita oke nanti. Saya delete. Kemudian untuk yang di sini kita membutuhkan efek Hall. Jadi semua efek Hall yang digunakan adalah signal efek Hall A, B, dan C. Terdapat 3 sensor Hall pada setiap motor BLDC pada umumnya, yang nantinya akan kita decoder, kemudian kita masukkan ke driver dan kita masukkan ke inverter untuk menyala dan menonaktifkan inverter sesuai fase yang kita inginkan untuk mengatur kecepatan dari motor ini. Nah, setelah masuk ke decoder, kita akan klik 2 kali, kita buka isi decodernya seperti apa. Jadi di sini terdapat logika N dan juga convert. Untuk yang pertama kita masukkan point. Kita blok import. Kita import, kita klik, nanti kita masukkan hal pointnya, kita beri nomor 1 saja. Kemudian untuk logika not, kita cari logical operator. Nah, di sini logical operator yang muncul adalah N. Kita klik 2 kali, tidak mengaturnya. Kita bisa memilih OR, NAND, NOR, SOR, AND/SOR, dan juga NOT. Kita pilih NOT untuk yang pertama. Nah, jadi efek Hall dari sensor Hall yang dibaca akan masuk ke dalam. Yang pertama kita turun dulu, kita ke demux yang pertama untuk dibagi menjadi 3 sinyal, kemudian di NOT akan dibalik sinyalnya, di inverse jadi menjadi 3 sinyal lainnya, dan kemudian nanti akan dikonversikan di logical operator N, kemudian dikonvert menjadi sinyal. Kemudian kita membutuhkan sum, jadi sumnya sama seperti sum yang tadi, namun kita bisa memilih sum ini menjadi kotak di rectangular, diklik 2 kali dia akan menjadi kotak. Untuk pengaturannya ini ada min plus, jadi kita ganti min plus, kita oke. Nah, sudah berubah. Untuk convert sendiri kita bisa mengetiknya dengan data type conversion, jadi simulink also in HDL coder. Jadi dari data simulink nanti kita rubah menjadi sinyal listrik. Kemudian kita jadikan EMF. EMF sendiri nanti akan sebagai sinyal balik dari motor DC
yang nantinya akan kita baca di gate driver. Kemudian kita masuk ke gate driver. Nah, dari IMF kita akan membandingkan sinyal IMF itu lebih besar dari 0 dibandingkan di blok sini, compare to constant. Jadi kita bisa mencari compare to constant. Nah, untuk blok hitam-hitam seperti ini kita bisa mencarinya di demux atau mux. Untuk mux sendiri kita memasukkan banyak sinyal dan mengeluarkannya menjadi satu. Jika demux kita memasukkan satu sinyal dan mengeluarkannya menjadi banyak. Untuk pengaturan yang sini bisa diatur, diklik 2 kali. Kita bisa number of output bisa 6. Dia akan menjadi 6, tinggal dibesarkan. Kemudian di sini kita balik lagi dari IMF tadi kita masukkan menjadi 3G sinyal lagi. Kemudian kita bandingkan sinyal tersebut lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Kita akan mengcompare-nya di sini. Kemudian yang nantinya ini akan digunakan untuk mengontrol MOSFET yang ada di inverter ini. Jadi pada dasarnya inverter sendiri bentuknya seperti ini. Inverter. Jadi pada dasarnya inverter bentuknya seperti ini. Mohon maaf, saya geser. Jadi terdapat 3 pasang MOSFET, yakni 4 buah, dipasang secara seri, kemudian seri dan paralel. Jadi untuk kontrol G, jadi G ini masuk ke bagian sini. Ini untuk mengontrol tiap MOSFET. Jadi jika MOSFET ini menyala dan MOSFET ini menyala, MOSFET lainnya mati. Dan nantinya akan dikontrol oleh motor BLDC ini. Jadi motor BLDC ada 3 sensor Hall. Jadi setiap sensor Hall yang terbaca akan mempengaruhi ke 6 MOSFET ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video berikutnya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada komponen bernama gain. Jadi sinyal rotor speed radian per second ini nanti kita akan ubah menjadi RPM. Jadi gain ini fungsinya banyak. Untuk pada kasus ini kita akan mengalihkannya jadi sebagai pengkali, dikali 30 per T, karena radian per second kita ubah jadi RPM. Sebenarnya dikali 60 per 2 pi, karena 60 second itu 1 menit, kita jadikan 30 per T karena sama saja. Kemudian di sini ada display, yang mana display ini untuk memunculkan kecepatan yang kita inginkan. Di sini ada scope sama fungsinya. Scope ini juga bisa diatur. Di sini kita bisa menariknya 2 kali, yang nanti akan keluar gelombang yang kita simulasikan. Kita klik di pengaturan, di setting configures. Di sini kita bisa mengatur number of input dari ports. Di sini saya mengatur 3, yang kita bisa masukkan 3 langsung. Baik, untuk bagian terakhir kita memerlukan power GUI. Power GUI ini fungsinya untuk mengatur segala simulasi yang ada di MATLAB. Jadi ini sangat penting, kita harus mencarinya. Power GUI. Nah, jadi untuk kita menggunakan sinyal continuous kita harus memerlukan power GUI, karena kalau tidak simulasi tidak akan berjalan. Untuk pengaturannya sendiri mudah, kita klik 2 kali. Kita atur sample time-nya di 1E dikurangi 0,5, jadi nanti ini angkanya adalah 0,00001. Kita pilih simulasinya tipenya discrete atau continuous. Discrete saja, kita apply dan oke. Nah, kemudian kita akan mensimulasikannya. Pertama di sini saya sudah simulasikan tadi dengan stop time sebesar 5,2. Kecepatan motor akan mencapai di 1499. Jika saya rubah menjadi 1 detik dan kita run, kecepatan motor akan naik, berubah dan juga turun. Dan terakhir di kecepatan 1 detik dia hanya mencapai 1453. Jadi kita akan menaikkan waktunya untuk
mencapai di 1500 atau mendekati 1500, atau dengan tuning PID controller tersebut. Kita akan coba di 5 detik sekarang. Di setiap waktu yang berjalan, angkanya selalu berubah karena selalu naik dari kecepatan 0, kemudian langsung menuju 1400, dan dengan 5 menit kita mencapai 1498. Jika tadi 5,2, kita akan mencoba 5,3. Apakah mencapai 1500 rpm kecepatan dari motor ini? Ini masih 1499. Kita coba lagi sampai 1500. Ternyata masih sama. Jadi ini kecepatan maksimal yang dapat ditempuh, nanti bisa kalian coba sendiri. Untuk waktunya bisa kalian tambah sendiri di 1499 untuk batasnya ternyata. Kemudian kita akan melihat scope. Nah, jadi di sini ada setter kurang aja di arus yang mengalir di fase A, kemudian ada RPM-nya. Setelah kita gain menggunakan gain. Kemudian ada torsi. Jadi di sini grafiknya menunjukkan arus, kecepatan, dan juga torsi pada mulanya dari 0. Kita akan bagian kontrol P akan langsung menaikkan tegangan arus untuk langsung mencapai di kecepatan 1500 tersebut. Tentunya dengan arus yang cukup tinggi, tegangan yang cukup tinggi, dan juga torsi yang cukup tinggi yang nanti akan dihasilkan untuk mencapai di kecepatan awal. Di sini kecepatan awalnya mencapai 2000. Yang nantinya kemudian akan turun, kemudian mencapai di 1500 rpm secara stabil selama 5 menit 4 detik. Ini adalah skop dari tegangan. Jadi tegangan awal yang muncul adalah 1500, kemudian menurun menjadi di kisaran 50 volt karena kita mengaturnya di 50 volt tadi ya. Di bagian sini kita mengatur amplitudenya 50 volt. Jadi di sini tegangan pertama yang digunakan untuk memutar motor hingga 1500 volt, kemudian turun, dan kemudian stabil di 50 volt. Nah, untuk tegangan yang dikeluarkan dari sumber daya DC nya juga sama, di 1500 volt turun hingga 50 volt. Baik, sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa share juga untuk kemudahan kita dalam belajar listrik. Terima kasih dan sampai jumpa.